Di sebuah desa yang sunyi di kaki pegunungan, tinggal seorang pria tua bernama Pak Manto, berusia 74 tahun. Ia hidup sendiri sejak kepergian istrinya 5 tahun lalu. Setiap hari, ia hanya ditemani suara burung, cangkul, dan kenangan yang perlahan memudar. Warga desa mengenalnya sebagai sosok sederhana, rendah hati, dan tak pernah ikut campur dalam urusan orang lain. Hingga suatu hari, kehidupan Pak Manto berubah secara perlahan dan diam-diam. Seorang gadis muda bernama Ayla, 22 tahun, sering membantu Pak Manto menyapu halaman dan mengangkat hasil panen. Ia adalah anak tetangga yang dikenal ceria, penuh perhatian, dan sopan terhadap orang tua. Ayla tidak punya banyak teman, dan kehidupannya di rumah tidak sehangat yang tampak dari luar. Kedua orang tuanya sering bertengkar, dan Ayla sering merasa sendirian. Kedekatan mereka bermula dari kebaikan kecil. Pak Manto selalu menyediakan teh hangat untuk Ayla setiap pagi. Ia sering menyemangati Ayla untuk terus sekolah, terus bermimpi. Tak ada maksud apa-apa, hanya perhatian tulus dari seorang pria tua kepada anak muda yang penuh luka. Namun, dari percakapan-percakapan kecil, senyuman ringan, dan kebersamaan yang terus berulang, rasa nyaman berubah menjadi rasa sayang. Ayla mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan dari laki-laki lain. Sementara Pak Manto mulai merasakan bahwa hidupnya tak lagi sepi. Saat Ayla menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Pak Manto, dunia seolah runtuh. Ibunya menangis, ayahnya marah besar. Seluruh keluarga menolak mentah-mentah. Dia itu lebih pantas jadi kakekmu, bukan suamimu. Apa kata orang nanti? Ayla hanya diam. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena ia tahu pilihannya tidak akan dimengerti. Namun cinta membuat Ayla berani. Ia melawan restu, meninggalkan rumah, dan menikah secara sederhana dengan Pak Manto di masjid kecil desa itu. Hanya berdua, tanpa pesta, tanpa tamu, hanya doa dan keyakinan. Beberapa bulan setelah menikah, Ayla dinyatakan hamil. Kabar itu membuat gempar satu desa. Ada yang mencibir, ada yang mencela. Tapi tak sedikit pula yang mulai mengagumi keberanian Ayla. Sementara itu, Pak Manto tak pernah berhenti bersyukur. Di usianya yang senja, ia mendapatkan 2 anugerah, seorang istri muda yang tulus mencintainya, dan seorang anak yang akan memanggilnya ayah. Kini mereka hidup sederhana, namun bahagia. Ayla tetap tersenyum meski dihujat. Pak Manto tetap bekerja di ladang meski lututnya mulai lemah. Mereka bukan pasangan biasa, tapi mereka percaya cinta tidak harus dimengerti semua orang, cukup dijalani dengan tulus. Setelah badai gosip dan cibiran yang tak kunjung reda, Ayla dan Pak Manto menjalani hari-hari mereka dalam keheningan dan keteguhan. Kandungan Ayla makin membesar di rumah panggung sederhana yang mereka bangun bersama. Ayla menyiapkan semua sendiri dari tempat tidur bayi, baju kecil hasil menjahit tangan, hingga mainan kayu buatan Pak Manto. Namun, kenyataan pahit masih menghantui. Keluarga Ayla belum juga luluh. Ibunya bahkan pernah datang diam-diam saat Ayla tengah hamil 7 bulan. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk membawa pulang. Ayla dengan syarat, cerai dari Pak Manto. Kami bisa maafkanmu, asal kau tinggalkan dia. Ini bukan cinta, ini kegilaan, kata ibunya dengan nada tinggi. Tapi Ayla menolak dengan tenang. Ia hanya berkata, aku bahagia. Kalau ibu tidak bisa menerima sekarang, mungkin nanti. Aku akan menunggu. Hari persalinan pun tiba. Dalam hujan deras dan jalanan licin, Pak Manto dengan tangan gemetar menggandeng Ayla ke bidan desa. Tak ada mobil, tak ada ambulans. Ia hanya membawa istrinya naik sepeda motor tua warisan mendiang ayahnya. Dalam rasa takut yang luar biasa, Ayla melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangis bayi itu memecah malam dan juga menggetarkan hati Pak Manto. Ia menangis. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, bayi mungil itu diberi nama Raka. Artinya cahaya kekuatan. Beberapa hari setelah kelahiran Raka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibu Ayla datang lagi, tapi kali ini ia datang dengan air mata, bukan kemarahan. Melihat cucunya tertidur di pangkuan Ayla, hatinya luluh. Ia menyentuh tangan putrinya, lalu memeluknya erat. Maafkan ibu hanya takut kau menderita. Tapi ternyata,
kau lebih kuat dari ibu." Tangis pun pecah. Keluarga Ayla perlahan membuka hati. Ayahnya masih diam, tapi tak lagi melarang. Saudara-saudaranya mulai mengirimkan bingkisan kecil, pakaian bayi, bahkan mainan. Desa pun mulai melihat bahwa cinta yang mereka cemooh dulu kini tumbuh jati keluarga yang hangat dan harmonis. Ayla dan Pak Manto tetap hidup sederhana. Tapi kini, rumah mereka tak lagi sunyi. Terdengar tawa kecil Raka dan suara Ayla yang menyanyi di dapur. Pak Manto masih bekerja di kebun. Tapi ia punya semangat baru untuk hidup lebih lama, lebih kuat. Demi anak dan istri yang ia cintai lebih dari hidupnya sendiri.